Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Driningsih dari PGSD 1 mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2024. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir sekolah tentang perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia, tentang kampanye praktik baik, penerapan scaffolding, Zona of Proximal Development di SDN Duku Menanggal 1424 Surabaya. Scaffolding pada ZPD. Scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD adalah konsep yang diperkenalkan oleh psikolog Lev Vygotsky untuk menggambarkan bagaimana seseorang dapat belajar dengan lebih efektif melalui interaksi sosial dan bantuan yang diberikan oleh orang lain. Scaffolding merujuk pada dukungan yang diberikan oleh seorang ahli atau lebih berpengalaman, misalnya guru, orang tua, atau teman sebaya untuk membantu individu yang sedang belajar mengatasi tantangan yang lebih sulit daripada yang dapat mereka lakukan sendiri. Bentuk bantuan atau dukungan yang diberikan oleh orang lain dalam scaffolding, yaitu penjelasan tambahan atau klarifikasi konsep. Yang kedua, menyediakan contoh atau model dari tugas yang harus diselesaikan. Yang ketiga, memberikan petunjuk atau pertanyaan pemandu yang mendorong pemikiran kritis. Yang terakhir yaitu menggunakan alat bantu visual atau material yang dapat memperjelas konsep. Prinsip yang mendasari scaffolding pada ZPD. Prinsip yang mendasari scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD berfokus pada cara dukungan diberikan untuk membantu individu bergerak melalui tahap-tahap pembelajaran yang lebih sulit, tetapi dapat dicapai dengan bantuan orang lain yang lebih berpengalaman. Prinsip ini menekankan bahwa dukungan harus spesifik dan terarah pada tugas yang ada dalam ZPD, tugas yang sulit tetapi dapat dicapai dengan bantuan. Scaffolding tidak berarti memberikan semua jawaban, melainkan memberi siswa kesempatan untuk berpikir dan berusaha terlebih dahulu dengan bantuan ketika diperlukan. Penerapan scaffolding. Yang pertama yaitu pembentukan kelompok kecil, yang kedua pengamatan video keragaman, dan yang ketiga guru berkeliling saat kegiatan diskusi untuk menjawab hal-hal yang ditanyakan siswa. Hasil yang dicapai dari penerapan scaffolding pada ZPD. Yang pertama, meningkatkan pemahaman siswa terkait materi yang diajarkan. Yang kedua, adanya interaksi dan diskusi dalam kelompok yang membantu siswa bertoleransi dan menghargai pendapat satu sama lain. Yang ketiga, siswa dapat mengatasi kesulitan yang lebih kompleks dengan bantuan yang mempercepat perkembangan kognitif mereka. Yang keempat, siswa dapat mencapai hasil pembelajaran yang lebih cepat dan lebih efisien karena mereka mendapatkan bantuan yang tepat pada waktu yang tepat juga. Dan yang terakhir yaitu proses pembelajaran lebih terarah dan terstruktur. Pembelajaran dan replika. Penerapan scaffolding seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dapat membantu siswa dalam memahami pembelajaran, terutama pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan materi keragaman di Indonesia. Dengan penerapan scaffolding, siswa dapat mengembangkan kemampuannya sehingga kemampuan potensialnya dapat tercapai dan tujuan pembelajaran dapat dicapai. Terima kasih. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.